Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini nanti kita akan membahas ya, mereview tentang materi hukum Newton gravitasi ya. Ini merupakan materi fisika SMA kelas 10 ya. Nanti kita akan review sedikit materinya, lalu kita lanjutkan dengan latihan-latihan soalnya. Oke, kita mulai ya. Oke ya, tentang hukum Newton tentang gravitasi itu yang pertama ya, yang harus diingat itu tentang gaya gravitasi. Ini pasti kan? Gaya gravitasi yaitu F itu nilainya, atau F gravitasi atau F aja itu nilainya apa? G M1 M2 dibagi dengan R kuadrat kan. Jadi kalau ada dua buah benda ya, masanya M1, kemudian yang ini ada M2, maka antara dua buah benda ini akan terjadi gaya tarik-menarik, di mana ini jaraknya misalkan dari pusatnya M1 ke pusatnya M2 itu jaraknya adalah R besar di situ, maka dia akan terjadi gaya tarik-menarik yang besarnya sama, yaitu F itu. Ini juga F dan ini juga F. Ya, jadi besarnya itu sama, cuma dia tarik-menarik ya. Yang M1 berarti dapat gaya ke kanan, yang M2 berarti dapat gaya ke kiri. Nilainya tinggal dimasukkan. Dengan nilai G-nya itu adalah konstanta gravitasi umum yang nilainya adalah ya, tapi biasanya nggak usah dimasukkan. Jawabannya dalam G aja. Ini nilainya 6,602 ya, kali 10 pangkat minus 11 ya, Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Itu nilai G-nya, atau kita sebut G ini namanya konstanta Cavendish gitu. Nah, ingat F di sini adalah besaran vektor, maka nanti dalam menjumlahkan atau mengoperasikan harus mengikuti aturan vektor. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini ada M1, di sini ada M2, di sini ada M3. Nah, misalkan ada pertanyaan, berapakah gaya gravitasi yang dialami oleh M2? Ya, karena M2 itu terpengaruh oleh M1 dan M3, maka gaya gravitasinya harus diresultan nanti. Kita lihat M2 sama M1, dia akan tarik-menarik, berarti arahnya ke kiri. Ya, kita sebut ini sebagai F21, misalkan yaitu antara M2 dan M1 jaraknya ini. Kemudian M1, M2 dan M3 akan tarik-menarik juga, arahnya ke kanan. Berarti ini F23 ya, dengan jaraknya adalah M2 sama M3, R23-nya segini. Nah, kalau diminta mencari gaya yang dialami total oleh M2, ya tinggal diresultan ini, F21 sama F23. Diapakan? Satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti F resultan di M2 itu sama dengan, ya tinggal dikurangi, karena yang satu ke kanan, satu ke kiri kan. Ya, kita kurangi, yang gede kurangi yang kecil, atau kita mutlak ya nilainya ya. Misalkan F21 dikurang F23, kayak gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kalau dia nggak segaris ya, misalkan kayak gini, ini contoh pertama. Yang contoh kedua misalkan seperti ini. Ini M1, ini M2, ini M3. Ya, jaraknya ini sama yang ini. Ini M1, ini M2, ini M3. Nah, yang ditanyakan sama, misal gaya gravitasi yang bekerja pada M2. Ya sama kayak tadi, M2 sama M1 akan tarik-menarik. Berarti dia akan dapat gaya ke atas ke sana. Ini kita sebut sebagai F21. 2 sama 3 akan tarik-menarik. Dia akan dapat gaya ke kanan. Ini kita sebut sebagai F23. Gaya antara M2 dan M3. Nah, totalnya diapain? Karena ini saling tegak lurus, ya totalnya nanti diresultan. Jadi F resultan di M2 itu caranya di akar ya, di Pitagoras. Jadi akar F21 kuadrat ditambah dengan F23 kuadrat ya. Dengan F21 berarti pakai persamaan ini, G M2 M1. Kalau F23 berarti G M2 M3 per jaraknya mereka, kayak gitu. Itu yang kalau bentuknya saling tegak lurus seperti ini. Sekarang kasus yang ketiga, misalkan dia biasanya membentuk segitiga, misalkan ada kayak gini. Misalkan segitiganya sama sisi aja biar gampang. Misalkan di sini M1, di sini M2, di sini M3 ada. Ingat ya, kalau dalam hukum gravitasi yang terjadi itu selalu tarik-menarik, nggak mungkin tolak-menolak ya. Selalu tarik-menarik.
Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan sama kayak di atas, gaya total yang dialami oleh M2? Ya sama aja. M2 dengan M1 akan dapat gaya ke arah kiri, namanya F21. M2 dengan M3 akan dapat gaya ke atas, namanya F23. Nah, di sini membentuk sudut theta. Nah, karena ini contoh soal kita itu sudutnya segitiganya sama sisi, berarti tetanya nanti 60 derajat ya. Kalau bukan sama sisi, berarti ini diisi nanti tetanya berapa sudutnya. Nah, kalau seperti ini, maka gaya resultan yang dialami M2 itu nilainya sama dengan akar ya. Kita gunakan resultan, jadi F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah, nah masih ada tambahannya di sini, 2 kali F21 dikali F23 dikali cos theta. Nah, ada penambahan ini. Yang atas pun sebenarnya sama, ditambah 2F kali cos theta. Cuma karena tetanya di sini 90, maka cos tetanya 0, maka sisanya tinggal ini aja, kayak gitu. Ya, jadi poin utamanya cuma 3 aja ini. Diperhatikan nanti kalau belajar tentang materi berikutnya, yaitu percepatan gravitasi, itu sama. Idenya masih sama kayak gini. Nah, itu tentang gaya gravitasi dan dia besaran vektor ya. Terus satu lagi yang perlu diingat ya, dalam mengerjakan soal gravitasi, nilai R di sini, ini perhatikan nilai R itu dihitungnya dari mana? Dihitung dari pusat massa ya, dari pusat massanya planet ya, atau misalkan benda ya benda, kalau planet ya planet ya, pusat planet atau bendanya. Jadi R-nya dihitungnya dari pusat, ingat-ingat ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu percepatan gravitasi atau G kecil. Ini juga besaran vektor ini. Nilainya itu G dikalikan M dibagi dengan R kuadrat. Ya, ini yang disebut dengan medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, karena dia merupakan besaran vektor, ya cara mengerjakannya sama kayak gini ya, menggunakan aturan vektor ya. Itu poin yang kedua. Berikutnya, poin penting berikutnya yang perlu kita pelajari adalah tentang kecepatan suatu benda mengorbit ya. Atau kita sebut dengan kecepatan orbit. Jadi misalkan ini ada planet, kemudian di sini ada satelit atau apa, nanti dia akan mengorbit ke planet di sini ya, V orbit di sini. Dengan kecepatan V, ya lintasannya nanti misalkan bentuknya lingkaran kayak gini, maka nilai V orbitnya atau kecepatan si satelit ini mengorbit planet itu nilainya sama dengan akar G M dibagi dengan R. Berarti kan M di sini adalah massa planetnya atau massa misalkan bumi sama bulan ya, berarti massa buminya. Misalkan bumi sama satelit ya massa buminya. Ini M kecil. Jadi yang dipakai adalah M besar. Atau ini boleh kita ganti menjadi akar G kali R. Dapatnya dari mana? Dapatnya dengan mengalikan R kali R ya. Ini akar GR itu kita dapatkan dari sini nih. Jadi kalau persamaan ini saya kalikan 1, tapi satunya dipilih R per R. Maka yang atas ada GM per R kuadrat. Nah ini, besaran GM per R kuadrat itu kan sama dengan G kecil atau medan gravitasi. Maka sisanya adalah GR. Jadi boleh pakai GM besar per R atau boleh pakai akar G kecil kali R. Dengan G kecil adalah medan atau percepatan gravitasi. Oke, itu. Jadi satu poin lagi yang perlu kita pelajari adalah tentang hukum Kepler. Di sini meskipun judulnya hukum gravitasi Newton, tapi ini mencakup materi ini ya, hukum Kepler. Hukum Kepler itu hukum yang menjelaskan tentang pergerakan planet-planet ya, mengelilingi bintangnya. Jadi kita bagi jadi berapa hukum Kepler itu? Ada hukum 1 Kepler, ada hukum 2 Kepler, dan yang ketiga, ini hukum 2 dulu, hukum 2 Kepler, dan satu lagi hukum 3 Kepler. Nah, kita jelaskan masing-masing hukumnya. Ini hukum 1 Kepler, ini hukum 2 Kepler, ini hukum 3 Kepler. Nah, nanti yang ada perhitungannya kita hanya di hukum 3 ya. Hukum 1 dan 2 kita berbicara sebatas teorinya dulu.
Jadi hukum 1 Kepler itu hukum yang menyatakan tentang orbit planet ya, orbit planet. Nah, menurut Kepler, orbit planet itu bentuknya adalah elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya ya, karena elips itu punya 2 titik fokus, matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Terus hukum kedua itu mengenai luasan yang disapu planet ya. Jadi dalam waktu yang sama planet itu akan menyapu luasan yang sama. Jadi saya ambil ilustrasi kayak gini. Misalkan ini ada lintasan orbitnya, bentuknya elips, ini ada mataharinya. Matahari ini planet ya. Planetnya kan bergerak mengelilingi matahari. Jadi misalkan dia sampai sini nih. Sampai sini dia waktunya 2 tahun misalkan. Maka dia bentuk luasan ini. Nah, 2 tahun luasannya segini. Terus di satu sisi dia ada di posisi ini sama posisi yang di sini. Dia akan juga bentuk luasan di sini. Ini juga 2 tahun. Nah, luasan imajiner ini yang disapu planet, kalau waktunya sama-sama 2 tahun, maka luas yang sebelah sini sama luas yang di sebelah kanan sini itu akan sama. Itu menurut hukum 2 Kepler. Sekarang hukum 3. Nah, hukum 3 Kepler itu yang menyatakan tentang perbandingan periode dan jarak planet dari matahari atau dari bintangnya. Itu menyatakan bahwa perbandingan antara periode planet mengelilingi bintang dikuadratkan dibagi dengan jarak planet itu ke matahari pangkat 3 itu konstan. Artinya kalau kita punya 2 buah benda atau planet, misalkan matahari, bumi sama Jupiter, maka T1 misalkan T bumi dibagi dengan R1 pangkat 3 sama dengan T Jupiter. Ya misalkan bumi sama Jupiter, berarti ini T2 kuadrat dibagi dengan R2 pangkat 3. Atau boleh juga ditulis T-nya sama T, R-nya sama R. Jadi T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Jadi ekspresinya boleh menggunakan seperti ini, itu sama aja. Atau menggunakan yang sebelah kanan ini. Nah, itu kayak gitu. Nah, jadi materinya hanya ini aja. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Oke, nomor 1. Gaya tarik-menarik antara 2 buah partikel mula-mula bernilai F. Jika massa dari salah satu partikel dijadikan 2 kali dan jarak antar kedua partikel 2 kali, maka gaya tarik-menarik antara kedua partikel menjadi titik-titik ya. Kalau ada soal yang seperti ini, caranya kita tinggal bandingin saja. Jadi misalkan kita bandingkan F1 banding F2. F1 apa nilainya? G dikalikan M1 dikali M misalkan per R1 kuadrat dibanding G dikalikan M2 dikalikan M per R2. Ini misalkan R2 pangkat 2 juga. Oke. G-nya boleh kita coret. Ya, karena yang di sini yang dirubah adalah massa salah satu partikel aja yang dirubah. Berarti massa yang lainnya tetap. Maka yang ini, massa yang belakang ini yang nggak saya kasih indeks 1, 2, kita asumsikan dia tetap. Maka ini boleh dicoret. Gitu kan? Maka boleh kita tulis ya, dibalik dalam bentuk perkalian. M1-nya biarkan M. M1 per R1 kuadrat. Kita balik, dikali ya. Dikali R2-nya berapa? Jaraknya menjadi 2 kali semula, maka R2-nya menjadi 2R1 dikuadratkan. Berarti kan kurungnya di sini ya. Kurungnya, jadi 2R-nya dikuadratkan bareng-bareng. Dibagi dengan massanya menjadi 2 kali, berarti 2M1. Nah, ini boleh dicoret, M1-nya dicoret, R1 kuadratnya dicoret juga. F1-nya itu F, dibagi dengan F2-nya dicari, itu sama dengan 4 dibagi 2, 2. Maka F2-nya sama dengan F per 2. Atau setengah F2 berarti 0,5 F. Nah, ini nilai F2-nya kayak gitu. Kita dapat jawabannya adalah yang D kayak gitu. Kita lanjut ke yang nomor 2. 2 bola timah identik dengan jari-jari bersentuhan dan saling tarik-menarik dengan gaya F. Gaya gravitasi 2 bola timah sejenis dengan jari-jari 2R adalah, oke, jadi yang pertama, anggap aja jari-jarinya R. Jadi ini jari-jari yang pertama itu R. Ini juga R. Ini. Ya, maka jaraknya mereka itu otomatis ingat R-nya itu dari pusat ke pusat, maka jaraknya 2R. Nah, bedakan dengan yang atas. Kalau yang di sini yang dirubah cuma jaraknya tok, ya, cuma jaraknya aja.
Lihat, F itu sebanding dengan seperjarak, seper R kuadrat. Maka kalau ini kita nggak usah nulis lengkap, kita bandingkan aja kayak gini nih. Berarti F1 banding F2, karena F dan R itu berbanding terbalik, R-nya itu ada di bawah, maka ini akan sama dengan R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Kita cukup tulis seperti ini. Karena perbandingannya hanya gaya sama jarak aja. Oke, nah yang pertama R1-nya itu kayak gini nih. Jaraknya bersentuhan dan anggap aja jari-jarinya R. Berarti yang R1-nya itu nilainya 2R. Karena dari pusat ke pusat, R sama R. Nah, yang R2-nya itu si planet bola timah ini jaraknya menjadi 2R. Jari-jarinya menjadi 2R. Maka kalau kita gambar kayak gini, ini jadi 2R, ini jadi 2R juga. Berarti jaraknya mereka sekarang R2-nya berapa? 4R kan? Berarti F1-nya itu F, dibagi F2-nya kita cari sama dengan R2-nya itu jadi 4R dikuadratkan. 4R kuadrat dibagi R1-nya tetap R. R1-nya 2R. 2R kuadrat. Berarti ini sama dengan 16R kuadrat dibagi 4R kuadrat. R-nya dicoret, berarti sama dengan 4. 16 bagi 4 itu 4. Yang diminta F2 toh. F2 itu kan berarti sama dengan F per 4. Atau 0,25F. Nah, ini nilai dari F2-nya, 0,25F. Maka jawabannya adalah A gitu. Sekarang kita lanjut yang ketiga ya. Jadi P dan Q adalah pusat dari dua buah bola kecil yang masanya masing-masing M dan 4M. Oke. Jika bola yang diletakkan di R tidak mengalami gaya gravitasi, oke, maka perbandingan nilai X dan Y. Oh, X-nya nggak tahu yang mana, Y-nya nggak tahu yang mana ya. Oke, anggap aja ini X ya, yang di sini X, yang di sini Y. Ya, jadi jarak antara PR itu X, jarak antara QR itu Y. Nah, yang diminta perbandingan X banding Y dan di soal ditunjukkan bahwa R itu tidak mengalami gaya gravitasi. R itu mengalami gaya gravitasi dengan P yang arahnya ke kiri. Kita sebut sebagai F1 gitu ya. Kemudian R juga ketarik oleh Q arahnya ke kanan, F2. Nah, karena dia tidak mengalami gaya gravitasi, maka besarnya F1 sama besarnya F2 itu pasti sama. Resultannya pasti 0 di sini. Jadi, kita boleh tuliskan bahwa nilainya F1 itu sama dengan nilainya F2. Ya, karena dia tidak mengalami gaya gravitasi. Sebenarnya lebih tepatnya bukan tidak mengalami, tapi resultan gaya gravitasinya itu 0 kayak gitu. Itu lebih tepatnya. Oke. F1 ini M yang R itu anggap aja punya massa M besar gitu aja. Nanti akan kecoret ya, jadi nggak pengaruh. Ini kita kasih berapapun nggak akan pengaruh. F1 itu nilainya berarti ini antara R dan Q. Berarti G M besar dikali M dibagi dengan jaraknya X dikuadratkan sama dengan F2. Berarti G M besar dikali 4M kecil dibagi jaraknya Y dikuadratkan. GM-nya dicoret, M kecilnya dicoret. Nah, caranya kita akar ya, biar gampang. Dua ruas kita akar. Yang ini berarti 1 per X sama dengan ini karena diakar, berarti akar 4 itu 2, akar Y kuadrat itu Y. Yang diminta adalah X per Y berarti pindah sini. Berarti X-nya ke atas, Y-nya biarkan 2-nya turun. Jadi 1 per 2 itu sama dengan X banding Y. Berarti X banding Y-nya 1 per 2 atau 0,5. Nah, nggak ada jawabannya ya. 0,5 nggak ada. Kenapa? Tadi karena kita naruh X-nya di sini. Y-nya di sini. Karena di soal nggak ada. Mungkin kalau X-nya kita pindah yang kanan, Y-nya yang kiri itu ada jawabannya yaitu 2. Ya, kalau X-nya dipindah yang sebelah kanan di sini, ini jadi X. Yang ini jadi X dan yang ini jadi Y, nanti jawabannya akan ada yaitu 2. Ya nggak apa-apa karena kita naruhnya udah di sini, maka jawabannya adalah 0,5 gitu aja. Lanjut ya, nomor 4. Dua buah satelit Jupiter mempunyai jari-jari yang sama, tetapi perbandingan masanya 3:2. Dengan demikian, perbandingan percepatan gravitasi pada permukaan ya, di permukaan berarti jari-jarinya R, kedua
satelit tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi kita mulai dari G tadi. G itu sama dengan GM per R. Besaran yang dirubah di sini hanya massa saja. G-nya tetap, R-nya tetap karena sama-sama di permukaan. Berarti R-nya sama, G besarnya juga sama. Maka kita tinggal bandingkan aja. G1 banding G2. Sama dengan, ingat ini, G itu sebanding dengan M. Maka cukup kita bandingkan M1 banding M2. Sama dengan M1 itu punya perbandingan 3, berarti boleh kita tulis 3M. Dibanding M2 perbandingannya 2, kita tulis 2M. Berarti G1 banding G2 itu 3 banding 2. Atau 1,5 ya. 3 banding 2. Nah ini ada nih jawabannya yang C gitu. Lanjut nomor 5. Di suatu tempat di udara di atas bumi memiliki percepatan gravitasi 1/16 G. Dengan G adalah percepatan gravitasi bumi. Di suatu tempat di udara di atas bumi memiliki percepatan ini, dengan G adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah, mungkin gini, maksudnya dia berada di ketinggian berapa gitu. Jadi mungkin masih soalnya gini, ini ada bumi, jari-jarinya R. Nah, ada tempat yang ketinggiannya kita nggak tahu berapa ya ketinggiannya. Ketinggian itu ngitungnya dari sini ya, H. Tapi percepatan gravitasi harus hitung dari sini. Nah, tempat yang memiliki 1/16 G itu tingginya berapa dari permukaan bumi gitu. Mungkin masih soalnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Kalau gini, ya kita bandingkan. Kita bandingkan aja, kan tadi G itu sama dengan GM per R kuadrat. Artinya G itu sebanding dengan 1/R kuadrat. Di permukaan bumi kita sebut aja dia G1. Di tempat ini kita sebut aja dia G2. Ya, berarti kalau kita bandingkan G1 banding G2 itu sama dengan perbandingan terbalik. Berarti yang R2-nya di atas, R2 kuadrat banding R1 kuadrat. G1-nya adalah G, dibanding G2-nya adalah 1/16 G. Sama dengan R2-nya kita cari R2 kuadrat, dibanding R1-nya itu R kecil kuadrat. G-nya boleh kita coret. Oke, pindah sini. Berarti 16-nya naik. Berarti 16 sama dengan R2 kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Kita akar. Jadi kalau kita akar, ini jadi 4. Ya, kedua ruas diakar. Ruas kiri diakar, ruas kanan diakar. Berarti ini R2, nggak ada kuadratnya. Dibagi ini R. Maka R2-nya sama dengan 4R. Nah, jadi si tempat itu atau posisi itu jaraknya dari dari pusat planet itu 4R. Jadi 4R itu menghitungnya dari pusat planetnya dari sini. Nah, yang ini 4R. Kalau diminta cuma H itu ketinggian. Ketinggiannya berarti cuma dari sini sampai sini. Maka ketinggiannya untuk kalau kita mau mencari nilai H-nya, ya H-nya sama dengan 4R dikurangi dengan jari-jari buminya, yaitu R. Maka jawabannya adalah 3R. Maka jawaban untuk soal ini semestinya 3R. Ya, di sini 4R-nya double ya. Ya, salah satu kita ganti 3R aja gitu. Nah, kayak gini. Maka jawabannya adalah 3R. Oke, lanjut soal nomor 6. Suatu planet X memiliki massa A kali massa bumi dan jari-jari B kali jari-jari bumi. Berat suatu massa di planet tadi dibandingkan dengan berat di bumi. Oke, jadi ini variabel yang diganti ada massa, ada jari-jari. Kita akan bandingkan. Ya, jadi berat itu kan sama dengan gaya gravitasi ya. Berat yang dialami suatu benda itu sama dengan W. Dan W ini sama dengan F. Berapa nilai F tadi? Ya G dikalikan M kecil per R kuadrat. Kita bandingkan aja. Jadi W di bumi dibandingkan W di planet. Berarti sama dengan G M bumi dikalikan M per R bumi kuadrat dibagi dengan G dikalikan M planet kali M per R planet dikuadratkan. G-nya dicoret, M-nya dicoret. Oke, kemudian W bumi itu ada nggak W bumi? Oh, nanti dibandingkan berapa kalinya. Oke, W buminya kita tulis W aja. Dibandingkan dengan W planetnya kita tulis WP. Nah, ini kita
penulisannya ini M bumi dibagi R bumi kuadrat, kita kali, dibalik berarti R planet. R planetnya dia punya jari-jari B kali jari-jari bumi. Berarti R planetnya adalah B kali R bumi dikuadratkan, dibagi dengan M planetnya adalah A kali massa bumi. Berarti A dikali M bumi. M buminya dicoret, R buminya kuadrat, dicoret ini kuadrat juga. Maka ini jawabannya adalah B kuadrat per A. Ingat ini perbandingannya masih W dibagi dengan WP. Yang diminta itu WP berapanya W. Maka tinggal kita ubah aja penulisannya. Berarti kalau kita mau nulis WP, jadi WP-nya pindah ke sini, ya tukar tempat. Berarti ini jadi A per B kuadrat, ya A per B kuadrat dikali W bumi ya. Caranya kita kali silang aja, jadi WA sama dengan B kuadrat WP. Berarti WP sama dengan A-nya taruh depan, A kali W per B kuadrat. Artinya berat benda di planet tersebut adalah A per B kuadrat kali berat benda di bumi. Jadi A per B kuadrat jawabannya. Maka yang cocok adalah yang D gitu. Oke, nomor 7. Sebuah satelit komunikasi mempunyai berat W ketika berada di permukaan. Berapa gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit ketika mengitari dalam satu orbit lingkaran dengan jari-jari 2 kali jari-jari bumi. Oke, kalau dia bilang jari-jari itu berarti bukan ketinggian ya. Berarti dia diukur sudah dari planet, sudah dari pusat planet. Ya, jadi jari-jari orbitalnya sudah dihitung dari pusat planet. Dan ini yang dibandingkan hanya jaraknya aja. Maka kita tinggal menghitung perbandingan antara gaya dengan jarak ya. Gaya berat itu kan sama dengan gaya gravitasi. Berarti W1 dibanding W2 sama dengan, perbandingannya terbalik. Berarti sini R2 kuadrat dibanding R1 kuadrat. W1-nya itu W, W2-nya dicari seperti biasa. Sama dengan R2-nya itu, ini jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi. Berarti ini 2R kuadrat gitu ya. Anggap aja R buminya itu R. Dibagi R1-nya itu R bumi. R kuadrat. R kuadratnya dicoret. Maka tinggal 2 kuadrat 4. 4. Berarti W per W2 sama dengan 4. Atau W2-nya tukar tempat. Jadi W2-nya sama dengan W per 4. Atau seperempat W. Maka jawabannya yang C gitu. Oke, lanjut nomor 8. Percepatan gravitasi di suatu planet sama dengan di permukaan bumi. Oke, jadi G planet sama dengan G bumi. Kita tulis dulu di sini. G planet sama dengan G bumi. Jika massa bumi M dan diameter planet 2 kali diameter bumi. Oke, jadi ini yang diketahui R diameter planetnya sama dengan 2 kali diameter bumi ya, karena diameter sama jari-jari itu sebanding, maka R planetnya juga akan sama dengan 2 kali R bumi ya. Jadi perbandingan diameter sama perbandingan R itu sama aja. Kalau diameternya 2 kali, R-nya juga pasti 2 kali. Jika massa buminya M, yang ditanyakan massa planet ya, masukkan dari sini. G planet itu berarti G dikali M planet per R planetnya, kita tulis dulu R planet kuadrat, di sini G bumi berarti M bumi dibandingkan dengan R bumi kuadrat. G-nya dicoret, M planetnya kita cari, kemudian R planetnya itu nih 2 kali R bumi. Jadi ini 2R bumi tapi dikuadratkan sama dengan M buminya itu M dibagi R bumi kuadrat. RB-nya kita coret ya, ini kuadrat. Berarti ini jadi 4, maka kita tulis M planet per 4 sama dengan M. Berarti M planetnya sama dengan 4 kali M bumi. Oke, jadi jawabannya adalah 4M yang E. Nomor 9 sekarang. Planet A dan B masing-masing berjarak rata-rata sebesar P dan Q terhadap matahari. Planet A mengitari matahari dengan periode T. Jika P sama dengan 4, ini harusnya kurang ya. P-nya sama dengan 4Q mestinya. P sama dengan 4Q, maka B mengitari matahari dengan periode berapa? Oke, nah kalau
udah berhubungan dengan periode seperti ini pasti menggunakan hukum ketiga Kepler ya. Kita bisa pakai persamaannya, jadi planet A sama planet B, jadi TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan jaraknya planet A itu RA, jadi P ya, berarti P pangkat 3, atau ini kita tulis dulu aja, RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Nah, planet A-nya periodenya T, berarti kita tulis T kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA itu P ya, A-nya itu P nih. Berarti ini P pangkat 3 dibagi RB itu Q. Oh, P-nya 4Q ya. Oke, kita tulis dulu aja di sini. Q pangkat 3. Terus P-nya diganti 4Q. Jadi ini 4Q pangkat 3 dikurungnya di sini dibagi dengan Q pangkat 3. Nah, Q pangkat 3-nya dicoret nih. Q pangkat 3 ini juga Q pangkat 3 dicoret. Berarti tinggal menyisakan T kuadrat dibagi dengan TB kuadrat sama dengan 4 pangkat 3. Yang diminta adalah TB. Nah, kita kerjakan. Jadi ini T kuadrat dibagi 4 pangkat 3 ya. Ini 4 pangkat 3-nya pindah ke bawah. Dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan TB kuadrat. 4 pangkat 3 itu 64 ya. Maka TB-nya ini diakar. Berarti T kuadrat per 64 sama dengan TB kuadrat. Atau kita dapatkan nilai TB-nya. TB-nya sama dengan akar dari ini. Akar T kuadrat itu T per akar dari 64. Akar kuadrat dari 64 itu 8. Maka TB-nya sama dengan T dibagi 8 atau 1/8T ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 10. Kita lanjutkan. 2 buah planet A dan B mengorbit mengitari matahari. Perbandingan jarak antara planet A dan B ke matahari adalah RA banding RB 1/4. Apabila periode planet A mengelilingi matahari adalah 88 hari, maka periode planet B adalah, nah ini sama aja dengan soal sebelumnya, yaitu berkaitan dengan hukum ketiga Kepler. Jadi kita bandingkan aja TA kuadrat dibanding dengan TB kuadrat sama dengan, nah ini RA-nya 1, RB-nya 4. Berarti kita tulis di sini 1R, berarti R pangkat 3 dibagi dengan 4, berarti ini 4R pangkat 3 gitu ya. Perbandingannya, kalau tadi itu M ya kita tulis berapa M, sekarang karena dia dalam bentuk R ya kita tulis berapa R kayak gitu. TA kuadratnya, TA-nya itu 88, berarti ini akan jadi 88 kuadrat dibagi dengan TB kuadrat sama dengan R pangkat 3 dibagi dengan 4R pangkat 3. R pangkat 3-nya dicoret. Ini R pangkat 3. Jadi 1/4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4. 64 berarti. Kali silang berarti 88 kuadrat. Nggak usah dihitung dulu, biarkan. Dikali 64 sama dengan TB kuadrat. Berarti kalau kita mau TB, ya ini tinggal diakar. Akar 88 kuadrat kali 64. Sama dengan TB-nya. Akar 88 kuadrat, berarti kuadratnya hilang, tinggal 88. Dikali akar 64, itu 8. Maka TB sama dengan 88 dikali 8. Jadi sama dengan berapa? Ya, jadi TB-nya kita kalikan dapat 704 hari. Jadi satuannya ikut temannya. Jadi 704 hari. Maka jawabannya adalah yang B gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Ini soalnya urean ya. 2 buah benda masing-masing masanya M1 3 kg, M2 5 kg terpisah sejauh 2 meter. Oke. Jadi kita gambar dulu aja ini M1, M2 sejauh 2 meter. Ini jaraknya 2 meter. Dari sini sampai sini itu 2 meter. Kemudian tepat di tengah-tengahnya berada M3 2 kg. Oke, M3 ada di tengah-tengah sini. M3 berarti yang ini pasti 1 meter, yang ini pasti 1 meter. Pertanyaannya adalah hitung besar dan arah gaya gravitasi yang dialami oleh M3. Oke, yang dialami oleh M3. Perhatikan dari gambar ini, M3 itu dia dapat ke arah kiri.
yaitu berkaitan dengan M1, jadi F31, dan dapat ke arah kanan, yaitu F32. Berarti untuk yang A kita harus cari dulu F31 berapa dulu. F31 berarti sama dengan G dikali M3-nya itu 2M, 2 kg ya. M3-nya benar ya, 2 kg. Kemudian dikali M1-nya itu 3 kg, dibagi jaraknya berapa ini? 1. Berarti sama dengan 2 kali 3 itu 6, 6G. Kita tulis dalam bentuk G aja, di 6G. Kemudian F32 berarti G, M3-nya 2, M2-nya 5 kg. Berarti 2 kali 5 dibagi dengan jaraknya juga 1. 1 kuadrat ya, 1 kuadrat di sini. 2 kali 5 10, 10 kali G berarti 10G. Nah, berarti F31 itu 6G, F32 10G. Berarti menang yang 32 kan ke kanan kan? Berarti F resultanya ya tinggal, karena satu ke kanan satu ke kiri ya tinggal dikurangi, berarti 10G dikurang 6G maka 4G. Arahnya kemana? Arahnya ikut yang menang F32, berarti arahnya ke arah kanan kayak gitu. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B itu yang ditanyakan M2. Berarti kan M2 di sini, M2 itu letaknya di kanan. M2 itu ketarik oleh M3 ke kiri, jadi F23, dan M2 ketarik oleh M1 ke kiri juga, jadi F21. Karena sama-sama ke kiri, makanya nanti dijumlah, karena resultannya ke arah kiri semua. Kita cari dulu F23. F23 jawabannya sama dengan atas nih, F23 sama F32 itu sama, yaitu 10G, nggak usah dihitung ulang. 10G, yang perlu dihitung F21 karena kita belum punya. F21 berarti G dikali M2-nya itu 5 dikali M1-nya itu 3 dibagi jaraknya berapa? 2 ke 1 nih, lihat jaraknya dari M2 ke M1 itu 2 meter, berarti ini 2 kuadrat. Maka sama dengan 5 kali 3 15 dibagi 4, berarti 15/4G. Nah, resultanya karena sama-sama ke arah kiri, maka dia jumlah F23 dijumlah dengan F21. Maka kita akan dapatkan F resultan yang bekerja pada M2 itu sama dengan 10G ditambah 15/4G. 15/4G, atau kita dapatkan nilainya adalah 40 tambah 15, berarti 55/4G ya dalam pecahan. Dibuat desimal juga bisa. Arahnya kemana? Arahnya ini, lihat gambarnya, berarti dia mengarah ke kiri. Sekarang yang satu lagi, yang C. Yang C itu yang diminta adalah yang di M1. Perhatikan di sini M1. Kita fokusnya di M1. M1 ketarik oleh M3, jadi F13. M1 ketarik oleh M2, jadi F12. Nah, arahnya ke arah kanan nanti mestinya. F13 itu sudah dapat tuh. F13 sama F31 itu sama ini nilainya, yaitu 6G. Nggak usah kita hitung ulang. Kemudian F12 itu nilainya sama dengan F21. Karena sama dibolak-balik saja, 15/4G. Nah, karena ini ke arah kanan semua, maka dijumlah sama seperti yang B tadi. Kita jumlah, jadi F resultannya itu sama dengan 6G ditambah 15/4G. 6G ditambah 15/4G. Berarti sama dengan, samain penyebutnya 24. 24 ditambah 15 berarti 39 ya. Jadi ini 39/4G. Arahnya kemana? Lihat panah di sini. Arahnya berarti ke arah kiri. Oke, jadi sudah kita jawab tuh. Yang A arahnya ke kanan, yang B arahnya ke kiri, kemudian yang yang C itu arahnya ke arah kanan ya. Yang C arahnya ke kanan. Oke, gitu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jari-jari planet tertentu dan jari-jari bumi adalah 2:1. Perbandingan jari-jari planet tertentu dan jari-jari bumi adalah 2:1. Sedangkan perbandingan massa planet dengan massa bumi 10:1. Apabila orang di permukaan bumi beratnya 100 Newton, berapakah
berat orang itu di permukaan planet ya. Sama dengan soal sebelumnya, bandingkan saja W bumi banding W planet itu sama dengan G dikalikan M bumi dikalikan M per R bumi kuadrat dibagi. Nah, ini kan dibagi langsung kita buat perkalian aja, dikali R planet kuadrat dibanding G dikali M planet dikali M ya. Harusnya dibagi ya tadi ya. Terus kita balik langsung. M-nya dicoret, G-nya dicoret. W di bumi itu 100. W planet kita cari sama dengan R planetnya berapa tadi? R planetnya dapat 2. 2 banding 1 kan? Berarti R planetnya 2R dikuadratkan. Kemudian M buminya tetap kita tulis saja M. Nih, massa planetnya 10 banding 1. Berarti M buminya kita tulis M. Dibagi dengan R buminya berarti R. Dapat 1 ini. Dapat 1 berarti dia R aja. Kemudian M planetnya dia dapat 10 nih. 10 berarti ini 10M. M-nya dicoret, R kuadratnya dicoret. Berarti tinggal 2 kuadrat itu 4 dibanding 10. Maka W planetnya kita kali silang ya. 10 kali 100 itu 1000 sama dengan 4 kali W planet. Berarti berat orang itu di planet adalah 1000 bagi 4 yaitu 250 Newton. Oke, berarti jawabannya 250 Newton. Nah, ini jawabannya. Kita ke soal berikutnya. Dua buah benda masing-masing masanya 4 kg dan 9 kg terpisah sejauh 5 meter. Di manakah suatu tempat yang kuat medan gravitasinya 0? Oke, ini mudah juga. Jadi anggap aja ini ada benda satu yang masanya 4 kg dan ada benda 2 yang masanya 9 kg. Terpisah sejauh 5 meter. Nah, kita harus naruh di mana yang medan gravitasinya 0. Nah, di mananya itu anggap aja sembarang aja, misalkan di titik sini. Berapa jaraknya? Kita misalkan jaraknya dari sini, dari yang benda pertama adalah X. Karena jarak benda pertama dan kedua 5 meter, berarti dari sini ke sini jaraknya berapa? 5 min X, kan kayak gitu. Nah, yang diminta medan gravitasinya 0, berarti kan di sini. Kalau bendanya di sini, dia akan ketarik ke kiri, ya, karena di situ ada medan gravitasi G1 oleh benda 1, dan dia akan ketarik ke kanan, yang namanya G2, karena ketarik oleh medan gravitasi dari benda 2. Karena dia minta medan gravitasinya itu 0, berarti otomatis yang ke kiri, G1-nya akan sama dengan G2. Apa persamaannya G1? Ya G M1 per R1 kuadrat sama dengan yang G2 berarti G M2 per R2 kuadrat. G-nya coret dulu. M1-nya masukin 4. R1-nya itu X. X kuadrat sama dengan M2-nya itu 9. Dibagi R2-nya adalah 5 min X kuadrat. Nah, ingat ya. Dalam mengerjakan soal yang bentuknya kayak gini, kita tidak perlu menguadratkan yang bawah itu, yang 5 min X kuadrat nggak usah dikuadratkan. Tapi kita akar kedua ruas. Ini di akar, yang kanan juga di akar. Jadi caranya adalah akarkan. Diakarkan kedua ruas. Berarti akar 4 itu 2, akar X kuadrat itu X. Sama dengan akar 9 itu 3, dibanding akar ini itu kuadratnya hilang. 5 min X. Nah, kan jauh lebih mudah. Kalikan silang, berarti 10 dikurang 2X sama dengan 3X. Berarti 10 sama dengan 5X. Atau kita punya X-nya sama dengan 2 meter. Berarti kalau pertanyaannya, di manakah letak suatu tempat yang kuat medan gravitasinya 0? Di mana? Ya, jawabannya bisa 2. Yang pertama, 2 meter dari benda yang bermassa 4 kg atau sisanya 5 min 2 3 meter dari benda yang bermassa 9 kg. Berarti kita boleh menjawab dengan 2 opsi jawaban ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Suatu segitiga siku-siku ABC siku-siku di B dengan panjang sisi AB 3 meter, BC 4 meter. Oke, kita gambar dulu segitiganya siku-siku di B. Berarti ini B, dia siku-siku, AB-nya
3 meter, anggap aja ini A, ini 3 meter, berarti ini C, BC-nya adalah 4 meter. Otomatis, ya karena ini siku-siku triple Pythagoras ya, 3, 4, maka AC otomatis 5 meter. Kemudian pada suatu titik sudut A dan C terdapat benda yang masanya masing-masing 27 kg dan 48 kg. Oke, ini 27. Ini 27 kg, kemudian yang di C masanya 48 kg. Berapakah kuat medan gravitasi di titik sudut B? Oke, di B berapa? Ya, seperti tadi, dia ketarik ke atas, kita anggap aja GA, dan ketarik ke kanan, kita anggap aja GB. Ini siku-siku, berarti nanti G totalnya, kok GB? GC, ketarik ke kanan oleh C, berarti ini GC. Berarti nanti kita cari G total di B itu nilainya sama dengan akar dari, karena ini siku-siku, GA kuadrat ditambah dengan GC kuadrat. Nah, berarti yang pertama kita harus menghitung GA dan GC. GA berarti G dikalikan MA dibagi RA kuadrat. G-nya biarkan G, MA-nya itu 27. Dibagi dengan R-nya adalah ini. RA itu berarti dari B ke A sini, 3 meter. Dikuadratkan berarti 9. 3 kuadrat 9, 27 bagi 9, 3. Maka ini jawabannya 3G. Ya, 3G Newton per kilogram. Kemudian yang GC. GC-nya perlu kita cari. Berarti G dikali MC per RC kuadrat. Sama dengan G. MC-nya adalah 48. Dibagi dengan BC. BC-nya 4. Berarti RC itu kan ini, dari B ke titik C, 4 kuadrat berarti 16. 48 bagi 16, sama-sama 3G Newton per kilogram kuadrat. Nah, berarti G total atau G resultan di titik B tinggal di akar kuadrat. Berarti 3G kuadrat, berarti 9G kuadrat ditambah 3G kuadrat, 9G kuadrat. Atau sama dengan akar 18G kuadrat. Sederhanakan, akar G kuadrat itu keluar jadi G. Akar 18 itu kan 9 kali 2, jadi 3 akar 2. Maka boleh kita tulis jadi 3 akar 2G Newton per kilogram. Ini adalah medan gravitasi yang dialami di titik B, kayak gitu. Kita lanjut nomor 15. 3 buah benda masing-masing masanya sama 5 kg terletak pada titik sudut suatu segitiga sama sisi. Nah, ini yang bentuknya segitiga, nanti berarti tidak 90 derajat. Panjang sisinya 2. Hitung gaya gravitasi pada masing-masing benda. Nah, oke. Karena ini masanya sama, maka gaya gravitasi yang dialami oleh masing-masing benda itu nilainya pasti sama. Ya, jadi karena dia sama sisi, ini kan pasti sudutnya 60 derajat. Ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Kalau di sini 5 kg, di sini 5 kg, di sini 5 kg. Nah, maka gaya gravitasi yang dialami oleh masing-masing benda ya sama, karena panjang jarak mereka berdua itu sama, sudutnya sama, masanya sama. Maka kita cukup mencari salah satu aja. Ya, kita anggaplah ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Kita cari salah satu, misalkan di sini. Berarti dia akan dapat ke atas ini F13, dapat ke kanan itu F12. Dan diingat ini F13 sama F12 kan sama aja, cukup dicari salah satu juga. Jadi F13 kita cari nilainya G, M1 itu 5, M3 itu 5, dibagi jaraknya 2, berarti 2 kuadrat. Maka sama dengan 25 per 4G. Maka dengan cara yang sama, F12 itu juga jawabannya 25 per 4. Nggak usah dihitung lagi, karena besarnya sama semua. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah totalnya. F resultan di 1, berarti sama dengan akar dari ini. 25 per 4G kuadrat. Oke, kita tulis persamaannya dulu. Berarti akar dari F13 kuadrat ditambah F12 kuadrat ditambah 2 F12 F13 dikalikan cos 60. Nah, ini perhatikan. Salah satu caranya gini.
Jadi salah satu caranya, karena ini angkanya sama persis, kita misalin aja nih. Biar nanti menghitungnya nggak ribet, kita misalin. Yang 25/4 itu kita misalin A misalkan. Berarti kan kita tinggal menghitung akar A kuadrat. Ya, daripada kita menguadratkan gede-gede kan, mending kita misalin A. Ini juga A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali A. Berarti 2A kuadrat dikali cos 60 itu setengah. Setengahnya dicoret, jadi tinggal akar A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat, atau akar 3A kuadrat. A kuadrat di akar, maka jadi A. Akar 3-nya biarin, di dalam akar aja. Nah, A-nya tadi apa? A-nya ini nih, ini kan A. Berarti jawabannya adalah F resultan 1 itu sama dengan 25/4G akar 3, atau 25/4 akar 3G ya, dengan mengganti nilai A-nya adalah ini sama dengan 25/4G. Nah, kayak gitu. Ya, jadi karena itu M1, M2, M3 kan sama semua tuh. Sama-sama 5 kg. Jaraknya juga sama-sama 2 meter. Maka FR di 2 nanti, F resultan 2 ya ketemunya akan sama, yaitu 25/4 akar 3G. FR yang ada di 3, F resultan di 3 ya akan ketemu 25/4 akar 3G, kayak gitu. Nah, gitu. Ya, oke itu ya. Itu beberapa soal dan review materi yang sudah kita bahas pada video kali ini ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari materi fisika, khususnya tentang topik hukum gravitasi Newton. Oke, sampai ini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.